Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Maha Santri, podcastnya mahasiswa santri. Podcast ini berbincang-bincang mengenai bagaimana seputar santri. Baik, di sini udah ada bintang tamu kita, namanya Mas Malik. Ya, Silakan, mungkin Mas Malik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mas Malik, silakan. ya baik Mas. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Malik. Mas Abdul Malik. Ya, Mas Abdul Malik ini katanya itu adalah seorang santri yang hebat gitu. Bisa dibilang hebat karena Mas Malik itu nyantri dan kuliah. Gimana nih Mas Malik, coba diceritain nyantri dan kuliah itu gimana? ya baik Mas. Saya itu mondok di Pondok Pesantren Selahut Tolaba Manyure Pageng. Pengasuhnya itu Abah Yai Mujib Hidayat. Dan saya kuliah di IAIN Pekalongan. Niku, mungkin saya berada di sini itu Mas tidak luput dari doa seorang almarhumah ibu saya pribadi dan guru-guru di sekeliling saya. Karena apa? Saya teringat dulu beliau, kedua orang tua saya itu sebelum meninggal, beliau ingin kalau saya itu bisa mengaji atau bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga beliau punya keinginan ingin memondokkan saya. Akan tetapi dengan segala kekurangan yang beliau miliki dan beliau juga mengidam penyakit, beliau akhirnya meninggal dunia. Lah, singkat cerita, saya di lanjut sekolah di MA Salafiyah Kalibanger Pekalongan itu Mas. Ketika itu saya alhamdulillah pas pada waktu itu saya itu mempunyai hubungan yang baik dengan guru-guru saya, menyambung silaturahmi lah, intinya itu kayak gitu. Nah, terus saya mendapatkan sebuah nasihat-nasihat dari beliau. Berjalannya waktu saya kelas 3, habis kelas 3 saya itu disuruh untuk kuliah. Berarti Mas Malik ini kuliah mondok sambil kuliahnya itu kapan? Tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019. Berarti itu langsung mondok gitu? Enggak. Atau kuliah dulu? Pas waktu itu saya kuliah terlebih dahulu. Setelah ada pengumuman bidik misi, saya dapat kabar dari guru saya di MA Salafiyah bahwa ada pengumuman mengenai beasiswa. Lah, saya diberi nasihat untuk mendaftar. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya mendapatkan beasiswa tersebut hingga akhirnya saya mondok di pesantren Selahut Tolaba. Karena di bidik misi itu kan ada peraturan mengenai harus mondok 1 tahun. Nah itu. Oke. Berarti Kang Malik ini mondok karena bidik misi? Iya. Ya. Begitu atau gimana? Bisa dikatakan seperti itu juga Mas. Akan tetapi kan ini sebuah kewajiban. Yang mana kewajiban itu harus dilaksanakan. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya betah di Pondok Pesantren Selahut Tolaba. Dan untuk saat ini ya saya itu udah 3 tahun di sana, alhamdulillah. Dan mengenai kuliah saya untuk saat ini udah semester 6. Ya mungkin seperti yang saya katakan dari awal, saya bisa datang ke sini itu ya tidak luput doa dari kedua orang tua saya dan doa dari guru-guru saya, sehingga saya mendapatkan beasiswa tersebut, sehingga saya juga bisa merasakan indahnya tholabul ilmi, mencari ilmu baik di bangku perkuliahan maupun di bangku kepesantrenan gitu. Widih, keren sekali nih Ya, Mas Malik ya. penuh kesyukuran Mas. Udah mondok, Nggih. udah mencari ilmu agama, juga kuliah mencari ilmu umum. Ya, alhamdulillah. Nah, gimana nih Mas Malik? Kan pastinya kalau mondok sama kuliah itu aktivitasnya banyak kan Mas? Iya, banyak. Coba kalau di pondok sendiri aktivitasnya apa aja Mas Malik? Selama bulan Ramadan Mas,
Iya. Ya mungkin ya selama Mas Malik hidup yang nggak hidup juga. Iya. Maksudnya pas Mas Malik itu mulai mondok dan kuliah. Itu kegiatan di pondoknya gimana? Kegiatan di Pondok Pesantren Selauh Tolaba itu ya seperti biasa Mas. Karena berbasisnya Islam, ya kegiatannya tidak luput dari religi gitu. Nah pada bulan 7 Ramadan saat ini Mas, kegiatannya itu sama, akan tetapi dilebihkan. Ada tambahan kegiatan mengenai tadarus Al-Quran, sama melaksanakan sholat witir dan sholat tarawih bersama di pondok pesantren, dan juga ya kegiatan ngaji pasaran itu jamnya itu lebih lama gitu. Bentar. Ngaji pasaran, kayaknya baru dengar tuh ngaji pasaran. Ngaji pasaran itu apa, Kang Malik? Ngaji pasaran itu ya seperti ngaji di bulan puasa. Berarti bukan ngaji di pasar gitu? Bukan. Oh bukan. Saya kirain cuma guyonan para santri gitu Mas. Guyonan para santri. Nggih. Nah, kalau namanya ngaji pasaran itu pasti ada asal usulnya tuh. Gimana tuh asal usul ngaji pasaran itu? Mengenai asal usul ngaji pasaran ya saya kurang tahu Mas niku Mas. Tapi di pondok pesantren itu kan tidak luput adanya thalabul ilmi atau mencari ilmu Mas gitu. Ya saya selaku santri yang mempunyai kewajiban untuk meramaikan pondok dengan cara apa? Dengan cara saya mengikuti kegiatan pondok seperti mengaji, seperti bersih-bersih dan lain sebagainya. Bahkan itu Mas, kan saya juga dapat dibilang sebagai seorang pelajar. Pelajar apa mahasiswa? Mahasiswa ya. Iya, soalnya kan kalau mahasiswa sama pelajar kan kayak beda gitu. Beda. Mahasiswa itu lebih apa ya? Lebih tinggi, lebih tua. Lebih tua. Lebih tinggi. Iya. Terkait ngaji pasaran tadi itu masih penasaran nih. Iya. Berarti itu ngaji pasaran itu yang ikut ngaji itu anak pondok aja atau gimana? Atau orang-orang pasar ikut ngaji gitu? Udah Mas. Iya. Berarti ngaji pasaran itu biasanya kan ngaji kalau bukan bulan Ramadan itu yang ngaji cuma santri. Iya. Kalau ngaji pasaran ya dari pondok saya membuka untuk umum gitu. Jadi itu tuh tidak luput dari kegiatan mencari ilmu. Berarti kalau hari-hari biasa masyarakat umum nggak boleh ngaji di pondok? Ya boleh gitu. Boleh. Diperbolehkan juga. Iya. Tetapi saya sebagai seorang santri dan teman-temanku saya di pondok pesantren memegang sebuah itu Mas, prinsip. Gimana tuh prinsipnya? Memegang sebuah prinsip. Iya. Minang ingin tahu. Iya, pengen tahu nggak ya? Ya pengen tahu lah. Ya pengen tahu aja. Gimana prinsipnya? Ya. Prinsipnya itu yang saya pegang saya pernah mengaji kitab Al-Ala yang berbunyi Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani ilengoto ojo takon sangka wong. Gimana kok lupa? Padahal itu udah merdu sekali tuh. Iya, saya yang basicnya nggak mondok juga nggak paham. Nggak paham malah. Tapi intinya gimana? Intinya. Rupane cerdas regep. Iya. Sabar ono sangune lan pitutuhe guru langsing suwe mangsane Mas gitu. Berarti ada 6 prinsip yang saya pegang. Satu itu kita sabar. Yang kedua kita harus cerdas. Cerdas. Yang ketiga kita harus regep. Dan yang keempat kita harus memiliki sangu. Dan yang kelima kita mendapat pitutuhe guru. Serta yang terakhir yang keenam itu mangsane suwi. Berarti masanya itu lama. Oke, prinsip-prinsipnya sangat
sangat ngena sekali ya Kang Malik Iya. ya. Sungguh prinsip-prinsip yang sangat ya luar biasa gitu untuk diterapkan di kehidupan kita. Kemudian ini Mas Malik, Kang Malik ya. Kang Malik kan tadi kan dibilang kuliah juga Iya. pondok. Nah, gimana sih cara Kang Malik ini mengatur waktu, membagi waktu antara di pondok dan waktu di kuliah itu gimana? Mengatur waktu di pondok dan di kuliah. Ya, Ya sebenarnya itu Mas, mengenai peraturan waktu sudah ditetapkan sama pengurus. Kan mayoritas di pondok saya itu yang nyantri semuanya itu mahasiswa. mahasiswa semua satu pondok. Iya. Itu tapi satu angkatan atau gimana? Atau Ya. beberapa angkatan? Beberapa angkatan. Iya, terus Beberapa angkatan. Dan jadi dari pengurus yang sudah mempunyai jadwal kegiatan tersebut, yang mana kalau pada waktu jam 7 sampai jam 4 kita waktunya kuliah, dan jam 5 mulai ada kegiatan pondok pesantren seperti membaca Rotibul Atos, dilanjut jamaah salat maghrib serta tadarus Al-Quran, dilanjut ngaji, habis itu makan, dia selesai. makan, berarti bulan puasa masih makan juga Mas? Ya itu Kang Malik? malam kan. Oh, malam. Habis maghrib itu. Berarti tetap makan ya? Iya. Karena kalau nggak makan bisa mati. Mm-mm. Iya. Tapi saya sendiri kan juga mahasiswa nih Kang. Iya. Jadi kuliah itu juga jadwalnya juga padat. Kan tadi kan udah disebutin Iya. kalau di pondok itu ada ngaji, ada ini, ada itu gitu. Nah, kalau digabungin kan jadinya banyak banget kuliah, pondok banyak banget kan. Iya. Nah, itu tadi kan belum dijelasin gimana sih baginya kuliah sama mondok gitu. Coba gimana? Membagi waktunya Mas. Iya. Iya. Membagi waktunya itu sebenarnya ya sederhana, karena yang saya bilang tadi sudah ada terjadwal dari pondoknya, yang mana waktu kuliah ya kita siang hari, yang mana waktu kegiatan mengaji ya kita itu malam hari. Kalau malam hari pas waktu kita ngaji ada tugas kuliah, ya kita bisa meminta izin sama pengurusnya baik-baik untuk menggarap tugas kuliah. Ya seringnya itu ya diusahakan ikut kegiatan pondok terlebih dahulu mengaji, habis itu mengerjakan tugas gitu. Berarti pembagian waktunya itu harus ya seminimalis mungkin ya, Iya. antara mondok dan kuliah gitu. Iya. Iya. Gimana nih? Ada keluh kesah nggak kira-kira? Keluh kesah. Keluh kesah dari kegiatan Kang Malik ini kan mondok dan kuliah kan sibuk banget. Ada keluh kesah nggak? Ya sebenarnya mengenai ada keluh kesah itu ya saya keluh kesah banget Mas. Kan kembali lagi ke tadi, kan antara ini saya itu sebuah kewajiban yang mana harus diselesaikan. Mondok saya ya saya anggap sebagai kewajiban, dan kuliah saya anggap sebagai kewajiban tadi dalam mencari ilmu. Apalagi ya saya juga dikasih rezeki sama Allah SWT untuk menjalankan ini semua lewat pelantara beasiswa tersebut. Wih, sangat luar biasa nih ya. Kang Malik ini sangat luar biasa sekali ya. Walaupun sibuk dan kayak beban kalau saya sendiri ngelihat, tapi tidak dianggap beban sama Kang Malik. Ini sangat luar biasa ya Kang Malik ya. Ya sangat luar Keren biasa. sekali. Alhamdulillah nih, Mas. Ini patut dicontoh ini. Terutama buat kaum anak-anak muda gitu. Yang kalau ya yang anak-anak muda yang sekarang kan kayak gitu kan, yang suka motor-motoran nggak jelas atau yang Iya. gimana gitu. Itu mungkin patut ini mencontoh sikapnya Kang Malik ini. Oke pemirsa, oke penonton di rumah, tadi kan udah gimana udah dijelasin panjang lebar sama Kang Malik ini bagaimana sih dia itu mondok dan kuliah, tapi waktunya itu tetap termanage, dan pengalaman mondok dan kuliah itu sangat luar biasa, ya kan Kang Malik? Iya. Ya, semisal tadi ada ngaji pasaran, Ngaji pasaran. dan apalagi Ada
ya semacam tugas Ya, dan semacam tugas itu malah menjadi tantangan yang tantangan. berharga gitu ya untuk Kang harus Malik. benar-benar bisa membagi waktu dengan maksimal mungkin. Oke, terima kasih karena ini waktunya udah sore dan kita akan melaksanakan buka puasa ya Kang Malik. Untuk semuanya terima kasih podcast ini kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya sebagai host di sini minta maaf apabila terdapat banyak salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.